Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan begitu banyak karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan karunia yang paling terindah adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, walaqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat yang besar, dan Allah menggunakan kata al-man yang tinggi, yang besar, yang agung daripada kenikmatan, di mana mengutus seorang Rasul di antara kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu menyertainya dan para keluarganya dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, juga aparat pemerintah, wabil khusus guru kita tercinta Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan para guru-guru yang lainnya, pengurus Masjid Jami' Al-Abrar, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya, yang kedua panitianya juga enggak nitipin kertas buat saya, yang ketiga saya juga lupa minta tadi. Habis baru datang udah langsung disuruh makan, habis makan langsung kita disuruh bicara. Mohon izin hadirin hadirat, kita minta bicara duluan, sebab sebenarnya malam ini ada majlis, cuma karena panitia minta disuruh kita hadir di sini, maka saya penuhin undangan untuk hadir di sini. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah beri panjang umurnya, disehatin badannya, Allah luasin rizkinya, Allah mudahin segala urusannya, dikabulin semua hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini menjadi istimewa untuk jamaah Masjid Al-Abrar, di mana malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun bulan maulid sudah terlewati, tapi kalau kita memahami makna dan tujuan daripada maulid, maka pastinya setiap waktu, setiap saat kita ingin memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri di dalam Sahih Muslim setiap hari Seninnya berpuasa. Ketika ditanya, limadza tasuma yaumal itsnain, mengapa engkau ya Rasulullah berpuasa di hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, li'anna yaumal itsnain yaum fihi wulidtu. Saya puasa hari Senin karena hari Senin saya dilahirkan. Sedangkan kita tahu hari Senin itu 1 minggu sekali, sebulan sekali, apa setahun sekali? 1 minggu sekali.
Berarti tiap minggu Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Maknanya Nabi memperingati maulid Nabi tiap minggunya. Kalau kita diperbandingkan, nggak ada apa-apanya kita dibanding Nabi Muhammad SAW. Kita tiap tahun memperingati maulid Nabi, setahun sekali, nggak tiap minggu. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kalaupun kita mau mengamalkan maulid setiap hari buat Nabi Muhammad, maka itu sudah kewajiban, sudah menjadi kewajiban kita dalam bentuk rasa syukur kita dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut, kalau kita tahu tujuan dari maulid Nabi, maka pastinya setiap waktu kita mau memperingati maulid Nabi. Karena tujuan daripada maulid 3. Saya punya kakek Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya, dulu dijulukinya Mufti Betawi. Beliau di dalam kitabnya menyebutkan 3 tujuan daripada maulidnya Nabi Muhammad. Yang pertama, ta'ziman lin Nabi Muhammad. Kita memperingati maulid Nabi nih, tujuannya adalah mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Yang maknanya bukan karena kita Nabi jadi mulia, bukan. Maknanya kembali kepada tugas, kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan kita memuliakan Nabi, kita yang dapat kemuliaan. Banyak para penyair yang memuji Nabi, mereka mengatakan bukan qasidah saya yang memuji Nabi jadi mulia, bukan. Tapi qasidah saya jadi pujian karena yang saya puji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita muji Nabi, memuliakan Nabi, enggak menambah dan mengurangkan sedikit pun dari kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah mulia, udah agung. Tapi justru kita sedang mencari kemujuran kita dengan kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang memuliakan Nabi, dia akan dimuliakan oleh Allah. Saya sebutin yang nyata-nyata aja. Banyak para ulama kita yang sering kita lihat, kita saksikan. Di antara mereka orang-orang yang dipandang, sebab apa? Mereka dipandang sebab mereka selalu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya pernah ke Kalimantan Selatan, Pak Bu. Di sana ada satu guru besar terkenal, almarhum Guru Zaini Abdul Ghani. Itu sampai se-Kalimantan Selatan, hampir setiap rumah kalau kita datangi pasti ada foto beliau. Se-Kalimantan Selatan, bahkan ke Kalimantan Timur, sampai ke Kalimantan Tengah, sampai ke Kalimantan Utara, Kaltara, itu ada foto beliau. Saya pernah bertanya, luar biasa ya, orang ini sampai banyak orang-orang memuliakannya. Apa sebabnya? Sebabnya dia menghabiskan umurnya untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan hampir se-Kalimantan itu mengenal maulid yang tadi dibaca. Daripada maulid Simtu Durar, sebabnya siapa? Di antaranya beliau. Beliau tuh yang berdakwah membawa maulid tersebut. Makanya Allah muliakan. Nggak jauh-jauh di daerah kita dulu ada almarhum Habib Munzir, yang kalau buat pengajian luar biasa, ratusan ribu orang hadir. Kenapa bisa mulia? Umur 40 tahun dah meninggal, tapi hampir semua orang kenal beliau. Sebab beliau memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi kita Muhammad, mensyiarkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kayak kita malam ini, apa tujuan kita? Numpang mulia kita mah. Kita pengen numpang mulia sama Nabi.
Biar kita jadi orang-orang yang dipilih gitu, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita memuliakan Nabi kita Muhammad. Nasihatnya hadirin hadirat, memang kita perlu, sangat perlu memiliki rasa untuk memuliakan. Rasa ta'zim itu perlu, penting. Karena seseorang kalau sudah kehilangan rasa memuliakan, rasa ta'zim, rasa hormat, maka orang itu akan jatuh dalam su'ul adab, dalam kekurangan ajaran, dalam ketidakadaan adab dan akhlak. Dan ini nyata di zaman kita sekarang. Berapa banyak orang yang hilang rasa hormatnya, rasa ta'zim. Bahkan kepada Allah tidak ada rasa ta'zimnya. Sama ibadah tidak ada rasa ta'zimnya. Mohon maaf hadirin hadirat, ibadah yang kita laksanakan bukan hal sepele, hal mulia. Kita bisa membaca Al-Quran, hal yang mulia. Dulu orang-orang soleh pegang Quran aja nangis. Sahabat Nabi Sayyidina Ikrimah itu baru pegang Quran nangis. Ya mohon maaf, kok bisa sampai menangis? Nyatanya betul zaman sekarang berapa banyak dari orang yang sibuk dengan dunianya, hari-harinya sampai lupa untuk pegang Quran. Pegang Quran saja lupa, apalagi membaca Al-Quran. Berapa banyak orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah untuk memegang Al-Quran, hari-harinya lewat begitu saja. Dulu Sayyidina Ikrimah kalau baca Quran nangis sampai pingsan dengan penuh rasa ta'zim. Bagaimana dengan sholatnya? Kita zaman sekarang, Masya Allah, hilang rasa hormat, rasa ta'zim. Mau sholat, ya udah sholat aja. Mau baca Quran aja, tanpa rasa hormat. Saya kemarin, Pak Bu, ngisi khutbah Jumat di satu masjid di Jakarta Barat. Masjidnya besar, hampir sama seperti Al-Abror. Tingkat masjidnya. Pas naik sholat Jumat, dari awal khutbah sampai akhir selesai sholat, itu anak kecil bercanda nggak selesai-selesai. Sampai kita lagi sholat dia gedebak-gedebu. Ngobrol yang bercanda, Masya Allah. Sampai mohon maaf, rapih sholat, salam, baca Fatihah, saya ambil mic sebelum doa, saya bilang mohon maaf para orang tua yang hadir, bapak-bapak, ini yang di atas anak-anak kita yang bersuara, yang berisik, lagi khutbah Jumat, nggak dengerin khutbah, mereka ngobrol, ada yang bercanda. Ini anak-anak kita, kalau dengan Allah saja sudah tidak punya rasa hormat, rasa ta'zim, ini dengan ibadah saja tidak punya rasa hormat dan rasa ta'zim, bagaimana dengan kita orang tuanya? Kalau di masjid aja udah nggak ada rasa hormat, rasa ta'zim, bagaimana dengan orang tua? Pasti kita dikurang ajarin sama anak kita. Makanya Pak, besok kalau sholat Jumat bawa anak, pegangin anaknya, jangan sampai kongko-kongko. Ketemu tuh sama teman-temannya berlima, udah ngumpul, udah ada rame. Jangan berlima, berdua aja berantem. Apalagi sekarang, jangan sampai dah. Ini sekarang kemana-mana bunyi ketak-ketok, ketak-ketok, ketak-ketok. Ntar lagi mau sholat Jumat ketak-ketok, ketak-ketok lagi, palanya ketok. La haula wala quwata illa billah. Sedih Pak, mohon maaf, rasa ta'zim hilang. Kadang-kadang sampai kita kalau mau sholat Jumat, Masya Allah, anak muda pakai baju gambar tengkorak, ada lagi bajunya gambar kelabang. Dulu orang-orang tua kita lihat nih, kamu sholat Jumat yang rapi, sholat Jumat sunnah putih-putih yang rapi. Saya punya guru Al-Habib Umar, itu sampai kalau mengamalkan sunnah hari Jumat semua serba putih, sarung putih, celana putih, kaos putih, jubah gamis putih. Nggak cukup situ, peci putih, sorbannya putih, syalnya putih. Nggak cukup sampai di situ, cincinnya putih, tongkatnya putih, sendalnya putih, karena ingin menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang sholat Jumat pakai baju merah, kuning, pakai lampu merah. Tuh orang-orang kita. Ya mohon maaf, anak hadrani ganteng-ganteng merah, tapi sholat Jumat putih-putih. Biar rapi, ada rasa ta'zim. Kalau kita ngamalin sunnah Nabi, ada rasa ta'zim, rasa hormat. Mohon maaf, saya sebut hilang Pak rasa hormat, rasa ta'zim. Nih sekarang yang lagi rame Qori'ah, saya baca berita Qori'ah di Sawer, ini rasa ta'zim hilang. Ini Al-Quran loh, emang nyanyi dangdut apa? Tuh,
Ya mohon maaf, mau sampai kapan kita kehilangan akhlak, kehilangan adab? Penting kita punya rasa ta'zim, rasa ta'zim sama ulama, rasa ta'zim sama guru, rasa ta'zim sama orang tua. Ada. Dan orang kalau sudah kehilangan rasa ta'zim, jangan harap hidupnya bisa khusyuk. Sholat aja kalau nggak ada rasa ta'zim nggak bakal khusyuk, hatinya kosong. Mau bacaannya bagus, mau ibadahnya panjang, tapi kalau tidak ada rasa ta'zim, rasa hormat dalam hatinya, kosong, nggak dapat apa-apa. Makanya saya ajak, ayo tanemin di hati kita rasa ta'zim. Belajar dari apa? Dari maulidnya Nabi kita Muhammad. Yang kedua, apa hikmah tujuan daripada maulid Nabi? Adalah memperbanyak solawat kita kepada Nabi Muhammad. Ya, kita duduk begini baca solawat, nikmat. Ya mohon maaf, kalau kita nggak lagi duduk begini, belum tentu kita baca solawat. Kalau di sini asyik, kadang ada orang-orang yang lupa hari-harinya tanpa solawat. Ini kalau kita nggak ada di sini, belum tentu kita lagi solawatan. Barokah aja kita di majelis, di Masjid Al-Abrar, kita baca solawat, ngikutin. Tapi paling tidak bawa setiap waktu, setiap saat kita perbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, kata saya punya kakek, tujuannya daripada maulid Nabi, kita membaca syama'il Nabi yang tadi dibacakan, agar apa? Agar kita bisa meneladani sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad, bisa meneladani akhlaknya Nabi, syama'ilnya Nabi. Ini tujuan daripada maulid Nabi. Bukan sembarangan kita hadir maulid, tapi pulang nggak ada yang kita bawa hasilnya daripada maulid Nabi. Jangankan mau hadir maulid dari pagi sampai subuh, mau 100 orang yang ceramah juga, kalau nggak ada yang kita bawa pulang, nggak ada hasil, Pak. Apa tujuannya daripada maulid Nabi? Ngerubah kita, biar kita menjadi orang yang lebih baik, biar kita menjadi orang yang semakin taat beribadah kepada Allah. Makanya saya pesenin buat semua jamaah yang hadir, terkhusus juga yang di atas nih, Masya Allah, yang pada girang, pada seneng. Ya malam kan pada seneng maulid Nabi ya, seneng lihat semuanya pada seneng, apalagi yang di atas. Saking senengnya dia ngomong, kita ngomong juga, dia ngomong juga. Saking senengnya Pak, nggak apa-apa dah maulid. Coba kalau khutbah Jumat maka gak boleh. Ya mohon maaf, anak muda, kalau khutbah Jumat dengerin, jangan sampai khutbah Jumat nggak didengerin. Kadang-kadang Masya Allah nggak bocah, anak-anak muda yang pada ngobrol. Khutbah Jumat itu penting, bagian daripada sholat Dulu orang tua kita suka ngingetin tuh, sambil megang tongkat mimbar sebelum imam naik, khotib naik, disampaikan, angsitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah, aman qala ansit fala jum'atalah. Bilang diem aja. Nih teman kita ngobrol, kita itu nggak sah Jumatnya. Bilang diem dong, begitu doang, jadi batal. Kadang-kadang ngobrol enggak, main handphone. La haula wala quwwata. Pak, sholat Jumat handphonenya simpen dulu. Entar rapi udah selesai sholat Jumat baru udah buka handphonenya. Mau miliaran juga tuh urusan. Kalau sholat Jumat nggak bisa diganggu. Biar kita khidmat, biar kita khusyuk. Bahkan mohon maaf, sholat Jumat nggak boleh kita tasbihan aja, nggak boleh. Ngapain kita sholat Jumat kita tasbihan? Nah kadang-kadang kan salah tempat, lagi diem kagak tasbihan, giliran ngaji dia tasbihan. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bilang, talibul ilm, orang hadir pengajian nuntut ilmu, gurunya lagi ngajar, dia tasbihan, itu su'ul adab. Pencari ilmu, gurunya lagi ngajar, dia malah tasbihan, itu su'ul adab, kurang ajar. Makanya jangan, apalagi khutbah Jumatnya akhlak yang perlu kita hidupkan. Makanya saya pesan buat semua yang hadir nih, ini luar biasa, banyak banget yang hadir. Pesan saya satu, mari mulai sekarang kita pakaikan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pakaian akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Pakaiin. Saya sebut kata pakaian ini kiasan. Bukan pakaian maksudnya sorban, jubah, bukan. Gak mungkin istri kita pakaiin sorban sama jubah. Maknanya bimbing, ajarkan, ajak keluarga kita nih biar semua mengamalkan akhlaknya Rasulullah. Sebab rugi kalau orang nggak mau mengamalkan akhlak Nabi. Saya sebutin singkat aja. Kalau orang nggak mau mengamalkan akhlak Nabi, pertama yang terjadi dalam hidupnya, dia bakal mempermainkan hak-hak.
Orang kalau tidak punya hak pasti akhlak pasti mempermainkan hak. Contoh mempermainkan hak Allah, sholat 5 waktu dilalaikan, puasa Ramadan siang hari sengaja nggak puasa, padahal sehat afiat tanpa udzur. Ini namanya mempermainkan hak Allah. Hak orang tua dipermainkan. Berapa banyak anak kurang ajar sama orang tua? Sebab apa? Nggak ada nggak mau ngamalin akhlak Nabi. Yang kedua, akan timbul ta'assuban fil ara, fanatik. Orang kalau nggak mau ngamalin akhlak Nabi fanatik, ngerasa dirinya paling benar. Terus yang lain salah semuanya. Ini fatal. Kita nggak boleh merasa diri kita benar, fanatik nggak boleh. Yang sekolah jangan fanatik sehingga nggak timbul tawuran. Supporter bola fanatik timbul tawuran. Idola boleh, cinta boleh, tapi jangan pernah sekali-kali menyampingkan akhlak. Ketiga, kalau orang nggak mau mengamalkan akhlak Nabi, timbul kesombongan, tarafu'an lin nufus, sombong. Berapa banyak orang-orang kita sombong, jauh dari akhlak. Yang sombong dengan harta, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kepunyaan, kemilikan, sombong dengan sehat, sombong dengan masa mudanya. Nih malam minggu, bagaimana orang pada sombong? Berapa banyak orang pada sombong? Ya mohon maaf saya sebut, nggak ada pantasnya kita sombong. Apa yang mau disombongin? Kita semua kembali ke dalam kubur. Apa yang pantas disombongkan? Yang sombong sehat bisa sakit. Yang sombong masa muda akan tua. Yang sombong banyak hartanya bisa habis. Yang sombong kaya bisa miskin. Yang sombong dengan ilmunya hakikatnya tidak punya ilmu. Karena orang punya ilmu semakin tawadhu, semakin rendah hati, itu orang punya ilmu. Gak ada alasan untuk kita sombong. Tapi anak-anak itu diajarin sombong. Kalau nonton YouTube lihat, oh ini rumah saya, ini selebriti dunia nggak, oh ini rumah saya, ini mobil saya, masya Allah. Anak-anak itu sampai ngeliatin, la haula wala quwwata illa billah. Makanya jangan sampai kita jauh dari akhlak Nabi kita Muhammad. Yang keempat, kalau orang jauh dari akhlak Nabi, maka fasadan fil muamalah, rusak muamalah masyarakat. Banyak orang berantem, ribut, tetangga sama tetangga berselisih, saudara sama saudara berantem cuman karena urusan duniawi. Sebab apa? Sebab kita lebih mendahulukan itu semuanya, nufus kita yang lebih kita dahulukan, fanatik kita yang lebih kita dahulukan. Kita tidak pernah mendahulukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Makanya saya ajak, ayo ini pulang dari sini amalin akhlaknya. Nanti banyak guru-guru kita menyampaikan apa ilmunya, ambil, amalin. Kalau saya mau pesan rasa ta'zim, rasa hormat, jangan sampai kita lupain. Bawa akhlak nih. Kalau semua yang hadir nih saya sebut nih, semua yang hadir di Pondok Aren nih, kalau kita pulang dari Masjid Al-Abror ke rumah kita, semua kita bawa akhlak Nabi kita Muhammad. Yang sama tetangga berakhlak, sama saudara berakhlak, sama kerabat berakhlak, saling sabar, saling berprasangka baik, saling bantu, saling menolong, menebar senyuman, menebar salam. Indah nih, satu Pondok Aren aja kalau semua umat Nabi Muhammad ngamalin akhlak, maka seakan-akan kita tinggal di Pondok Aren, tinggal di surga sebelum masuk surga. Mungkin nggak semuanya lah, 1 dari 2 yang hadir nih, 1 banding 2 yang hadir. Karena saya tahu nggak semua yang hadir dengerin saya ceramah. Ada yang lagi asyik ngobrol, ada yang lagi asyik main handphone. Tapi paling nggak dari yang hadir, setengah aja yang hadir, kita mau pulang bawa akhlak Nabi kita Muhammad. Bohong kalau nggak dalam kehidupan kita ada perubahan dalam diri kita atau lingkungan di sekitar kita. Orang yang mau mengamalkan akhlak Nabi, pasti Allah curahkan rahmat dalam kehidupan. Nih saya sebutin ya. Dulu ada satu orang soleh namanya Malik bin Dinar. Siapa yang nggak kenal? Kalau kita baca tarikh kita kenal. Punya tetangga, Malik bin Dinar ini miskin, susah hidupnya. Sampai saking miskin rumahnya temboknya bolong-bolong, retak-retak. Punya tetangga Yahudi jahat. Saking jahatnya itu sampai kotoran kamar mandi, sepitengnya sengaja pipanya dibuang ke rumahnya Malik bin Dinar. Masuk tuh lewat lubangnya, lewat bolongnya, masuk ke dalam rumah sampai membasahi najis rumahnya Malik bin Dinar. Tapi akhlaknya Malik bin Dinar luar biasa, gak pernah marah, gak pernah ngeluh, padahal punya hak bilang, negur,
Pak mohon maaf nih, kotoran rumah bapak mampir ke rumah saya, tapi dia nggak negur. Tiap hari dibersihin najisnya sama Malik bin Dinar. Berapa lama? Lama, sampai bertahun-tahun, sampai orang Yahudi ini capek sendiri, dia gangguin Malik bin Dinar sampai capek sendiri. Makanya mohon maaf ini hikmahnya, Pak, Bu, ini anak muda semuanya, kalau ada orang jahat sama kita, ada orang suka berperilaku buruk sama kita, suka ngomongin kita di belakang, suka berbuat keburukan sama kita di belakang, jangan pernah dibales, biarin, ntar capek sendiri, pasti bakal capek sendiri. Lagian juga orang mau berbuat jahat pakai modal gondok, modal kesel, betul nggak? Iya, udah jangan dibales. Nabi nggak pernah ngajarin kita balesin orang, tapi Nabi ngajarin kita tetap berbuat baik walaupun sama orang yang jahat sama kita. Orang Yahudi capek bilang, ya Malik, adzaitu kau sabarta alaihi. Hei Malik, saya nyakitin kamu, tapi kok kamu sabar sama saya nih? Apa jawabannya? Nih, jawaban dari orang yang selalu menjadikan kehidupannya mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad. Kata beliau begini, saya ngelakuin ini karena saya teringat pesannya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Kamu tetangga saya, sudah kewajiban saya memuliakan kamu walaupun jahat. Karena memang hakikatnya kita nggak pernah diajarin sama Nabi berbuat jahat sama tetangga, walaupun agamanya beda sama kita, walaupun non muslim. Nggak ada. Makanya saya bingung kalau ada orang jahat sama tetangganya. Kita harus berbuat baik. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, siapa yang nggak kenal? Jasanya selalu kita pakai, Pak. Bapak Ibu buka Al-Quran, dapetin setiap awal surat itu ada basmalah. Ini pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Alim, soleh, abid, kaya raya, saudagar, punya tetangga orang Yahudi miskin. Abdullah bin Mubarak setiap masak istrinya, itu tetangganya dibagi. Bukan hanya itu saja, Abdullah bin Mubarak kalau beli baju lebaran untuk anaknya, anaknya orang Yahudi dibelikan. Kira-kira di Pondok Aren ada nggak yang begitu? Kali sama tetangga baik lebaran, jangankan baju lebaran, tetangga nggak punya ketupat aja nggak mau tahu. Ya orang kita begitu. Lihat nih, baik, amanon muslim, akhlaknya luar biasa. Suatu hari ini orang Yahudi mau jual rumahnya. Dia ngomong sama Abdullah, karena tetangga nempel. Bahkan kalau dalam fikih itu kalau rumah nempel ada namanya haqqus syufa'ah. Nawarin, mohon maaf nih, saya mau jual rumah saya. Kaget Abdullah bin Mubarak, kenapa mau dijual? Kamu mau pindah? Kamu nggak betah di sini? Kamu nggak suka jadi tetangga saya? Saya salah apa nih? Atau keluarga saya ada yang salah? Dia bilang enggak, saya mau jual rumah saya karena saya punya hutang sama orang. Saya harus gantikan hutang. Saya harus gantikan hutang dengan orang. Mungkin nanti sisanya saya beli rumah yang kecil atau saya sewa rumah. Kaget Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah, mau dijual berapa? Saya mau jual 1000 dinar. Kata Abdullah bin Mubarak, tunggu sebentar ya. Pulang ke rumahnya Pak, ngambil uang 1000 dinar. Dihampiri itu orang Yahudi. Nih uang 1000 dinar buat kamu, tapi kamu jangan pindah ya. Tetap tinggal di sini. Ini hadiah dari saya buat kamu. Dikasih. Akhlak yang luar biasa nih. Lewat berapa bulan, ini orang Yahudi perlu uang lagi, mau dijual rumahnya. Nggak enak hati dengan Abdullah bin Mubarak, nggak ngomong sama Abdullah bin Mubarak, dia ngomong sama tetangga yang lain. Tetangga, saya mau jual rumah saya nih. Kata tetangganya yang lain, mau dijual berapa? Saya mau jual 2000 dinar. Lah kata tetangga yang lain, naik. Perasaan baru berapa bulan mau dijual 1000 dinar, sekarang mau dijual 2000 dinar. Kata orang ini, tunggu dulu. Saya mau jual 2000 dinar karena 1000 dinar pertama harga rumah. 1000 dinar lagi harga kalau kamu beli rumah ini, kamu bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak yang orangnya akhlaknya paling baik. Kamu nggak akan dapetin tetangga lebih baik dari dia dimanapun. Tetangganya dijual sama dia. Luar biasa ini orang. Marah nggak Abdullah bin Mubarak? Enggak. Dengar kabar lari dari pasar.
Dengar kabar orang Yahudi ini mau jual rumahnya 2.000 dinar, lari dari pasar, ngambil uang 2.000 dinar, dihampirin tuh orang Yahudi. Hei kamu, saya dengar kamu mau jual rumah kamu 2.000 dinar. Nih saya berikan uang 2.000 dinar. Jangan kamu jual rumah kamu jangan pindah, tetap tinggal di sini. Jadi tetangga saya, kalau kamu perlu uang berapapun bilang sama saya. Kira-kira di Pondok Aren ada nggak yang begitu? Kalau ada, saya mau tinggal di sebelahnya. Bahaya banget. Betul apa salah? Nah, biar kita dibantuin gitu. Tuh, akhlak. Sekarang saya tanya, karena akhlak seperti itu, tadi Malik bin Dinar akhlaknya sama orang Yahudi, apa nggak merubah hatinya? Nggak balas kejahatannya, merubah hatinya. Allah turunkan rahmat. Orang Yahudi itu masuk Islam di tangannya Malik bin Dinar. Yang satu lagi masuk Islam di tangannya Abdullah bin Mubarak. Sebab apa? Sebab akhlak. Makanya saya ajak nih jamaah Masjid Al-Abrar, kaum laki-laki maupun perempuan, kita yang ngaji sama guru-guru kita di sini, Masya Allah Masjid Al-Abrar berkah, banyak guru-guru ngajar di sini, banyak kiai kita masih terus membimbing kita. Pulang bawa ilmunya, bawa akhlaknya, hidupkan. Pasti insya Allah Allah jadikan keberkahan, pasti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan keberkahan itu nyata. Karena mohon maaf hadirin hadirat, kita tinggal di sekeliling kita banyak orang yang nggak kenal Allah. Ada orang yang belum kenal Rasulullah. Mereka nggak baca Quran kita, mereka nggak baca hadis Nabi, mereka nggak ngaji sama kiai kita, mereka nggak belajar kitab dari guru kita. Tapi yang mereka lihat kita. Kalau akhlak kita baik, budi pekerti kita baik, langsung mereka mengatakan, oh Islam baik. Tapi kalau kita melakukan suatu keburukan, langsung dipukul rata, oh Islam buruk. Maka pentingnya kita untuk merubah akhlak. Perubahan terjadi karena kita merubah akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, insya Allah akan terjadi perubahan yang indah. Insya Allah. Boleh nggak saya cerita lagi? Mudahan ya. Ini di sana ada pengajian lagi nih Pak. Ini udah jam 10 ini. Belum, setengah 10. Sampai jam berapa ini acara? Jam 2 malam banget sampai selesai ya. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur semuanya, amin ya robbal. Tadi saya mampir ke rumah Ustadz, suruh makan di situ. Cerita terakhir, di situ ada lukisan, ada 3 habaib, disebutnya 3 habaib serangkai. Ini zaman engkong-engkong kita nih. Mungkin orang tua kita dulu tahu. Siapa di antaranya? Pertama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang. Yang kedua Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Muhaddits, kakek guru kita Habib Jindan. Nah yang ketiga namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Saya pernah diceritain sama guru saya waktu ngaji. Dulu Habib Ali bin Husain Al-Attas tinggal di Bungur, kampung namanya Bungur, daerah Jakarta Pusat. Pernah lagi bangun malam, sholat malam, baru mau sholat nih, baru mau sholat tahajud, maling masuk. Maling masuk, ngeliatin Habib Ali ngeliatin maling. Ini kita lihat nih akhlaknya orang soleh, ama maling pakai akhlak, ama maling pakai akhlak. Kata Habib Ali, kamu mau maling ya? Maling takutan. Habib Ali bilang apa? Tenang aja, jangan takut, saya juga mau maling, kata Habib Ali. Nah, gimana mau maling? Orang beliau yang punya rumah. Tenang, kata Habib Ali, kamu mau maling apa? Mau nyuri apa? Mau nyuri uang, emas, perak? Tenang, sini kata Habib Ali. Saya tahu yang punya rumah nyimpen uang di mana, nyimpen emas di mana, saya tahu. Ya jelas tahu Pak, dia yang punya rumah. Akhlak. Sama maling pakai akhlak. Sini kata Habib Ali. Nih tempat emasnya, nih tempat uangnya. Diambilin sama maling. Taruh tuh sarungnya, ditaruhin, dikumpulin. Kata maling, ayo Pak kita bagi 2. Kata Habib Ali, enggak, udah malam ini buat kamu semua. Lihat bahasanya, buat kamu semua. Habib Ali ingetin, ayo cepet, jalan dah, jangan lama-lama, nanti keburu yang punya rumah bangun. Kata malingnya bilang, saya bingung Pak, mau bawanya bagaimana? Ini banyak. Kata Habib Ali, oh tenang, bingung bawanya? Iya tenang.
yang punya rumah punya delman di bawah, saya punya kunci pagernya. Sama delman-delmannya disuruh bawa. Sampai Habib Alinya bantuin naikin itu barang semua ke atas delman. Bayangkan coba. Dibawa itu delman dengan barang malingannya semua. Jumpa sama kelompoknya para maling, ini base campnya para maling, markasnya para maling. Sambil bangga bilang, oh malam ini saya dapat banyak, saya maling banyak nih malam ini. Keluar kepalanya maling, bosnya maling. Maling di mana? Maling di Kampung Bungur. Apa yang kamu dapat ini? Emas, uang. Wah banyak kata dia. Iya tenang aja kata malingnya, saya maling bukan cuma ini, delman-delmannya saya malingin. Kata kepala maling, yang mana delmannya? Pas dilihat delmannya, ini kepala maling ternyata suka ikutan ngaji. Biarpun kepala maling suka ikutan ngaji dia. Ngeliatin delman. Kata kepala maling, kayak saya kenal delmannya nih. Yang namanya kalau misalkan gitu ya, kiai pakai mobil, pakai motor, lewat, kita kenal. Betul nggak? Oh mobilnya Kiai Fahru nih. Oh mobilnya Kiai Fulan. Kenal. Saya Pak pernah diberhentiin di lampu merah. Saya sampai ngeri, diberhentiin, diketok jendela saya. Pas saya buka, saya pikir kenapa ini orang ya, nggak taunya, Bib mau kemana Bib? Lah dia kenal. Tuh, subhanallah. Kata kepala maling, saya kayak kenalin nih. Kamu ngerampok di mana? Kata dia. Saya ngerampok di Kampung Bungur. Coba tunjukin rumah siapa yang kamu rampok. Ini jangan-jangan ini. Coba ayo dihampirin Pak, diajak ke rumahnya, pas ditunjuk. Ya kata dia, kamu salah maling nih. Ini rumah Habib Ali, guru besar di sini yang kamu malingin. Ayo balikin. Suruh balikin Pak. Dibawa tuh semua sama delman-delmannya, dibawa ke rumahnya, diketuk pintunya nih. Keluar Habib Ali dengan baik akhlaknya, langsung maling bilang, nah ini dia yang semalam nemenin saya maling juga nih. Kata kepala malingnya, Paul juga lu. Ini Habib Ali yang punya rumah. Gimana dia maling? Sungkur semua, dua-duanya tersungkur, minta maaf, Habib maafin. Anak buah saya salah ngerampok, rumah Habib dirampok, minta maaf Habib. Ini kita kembaliin semuanya Habib. Apa jawabannya Habib Ali? Nggak kita sangka-sangka, apa jawabannya? Kata Habib Ali, saya udah ikhlas memberinya. Malah saya ngasih tahu tempatnya. Malah saya yang bilang buat kamu semuanya. Malah saya yang naikin ke atas delmannya. Saya udah ikhlas, nggak usah dibalikin. Dan kami keluarga Rasulullah kalau sudah mengeluarkan sesuatu dari kantong tidak akan sekali-kali mengembalikannya masuk dalam kantong. Ini akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Makanya yuk kita amalin akhlak. Ini nggak buat perubahan. Dua maling taubat di tangan Habib Ali itu. Sebab akhlaknya Habib Ali dia taubat. Ya mohon maaf, saya tanya, berapa banyak orang yang sadar sama Allah gara-gara kita? Berapa banyak orang yang ingat sama Allah gara-gara kita? Berapa banyak orang yang semakin dekat sama Allah gara-gara kita? Hati-hati, jangan sampai gara-gara kita orang semakin jauh dari Allah. Jangan sampai gara-gara kita orang semakin jauh dari Rasulullah. Ayo, jadilah kita perantara yang membawa akhlaknya Nabi Muhammad, yang bisa menjadikan orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ini banyak cerita, kalau mau disampaikan panjang, nggak selesai-selesai. Tapi mudah-mudahan insya Allah majelis ini memberi keberkahan buat kita semuanya. Pulang dari maulid, ayo kita bawa akhlaknya Nabi kita Muhammad. Pesan saya, lakukan kebaikan sekecil apapun. Kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang mengantarkan kita masuk dalam surga. Seorang perempuan pernah ngasih minum seekor kucing yang tadinya perempuan berdosa, Allah selamatkan, masukkan ke dalam surga. Sebab apa? Sebab kebaikan, akhlak. Lakukan kebaikan kepada siapapun, kepada semua orang, yang baik atau yang tidak baik. Jika kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik sama kita, maka dia pantas menerima kebaikan. Jika kita melakukan kebaikan kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, maka jadikanlah kita orang yang pantas melakukan kebaikan. Ayo, insya Allah membawa perubahan, membawa kebaikan buat kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Ingat pesan saya, perubahan datang dari diri kita. Perubahan datang dari akhlak, bukan dari pemimpin, bukan. Pemimpin nggak ngerubah kita. Mau siapapun pemimpinnya nggak nambah sholat tahajud bapak, kalau bapak nggak mau nambah sholat tahajud. Mau siapapun pemimpinnya nggak nambah khatam Quran bapak atau ibu, kalau bapak dan ibu tidak mau menambahkannya.
Yang merubah itu adalah diri kita sendiri. Perubahan akan datang kalau kita mulai merubah dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki akhlak yang baik. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq, la yahdiha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaih, wafiqna lil khair wa ainna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.